biar mempersingkat. Siapa yang mau nanya? Ayo, bebas. Yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mau bertanya. Ibu namanya siapa? Namanya Lupa. Dari mana lupa? dari Tangerang. Lupa dari Tangerang. Tepuk tangan dong untuk Lupa dari Tangerang. Ibu kesini tadi naik ambulan atau naik? Ini Pak Haji, apa namanya kan waktu itu saya nanya kontrakan yang mau dijual. Terus sekarang udah ditawar 12. Yang 12 punya, apa? 12 M. Yang punya masih kekeh pengennya 15. Gimana caranya? Bisa, pasti bisa. Supaya yang punya itu Ibu mau belinya 12 miliar. enggak, saya disuruh ngejual sama yang punya. Tapi yang punya pengennya 15. Terus yang mau beli Pak Saipullah namanya pengennya 12. Besok mau pertemuan lagi. Saya yakin pasti bisa supaya itu yang punya turun harganya. Yang mau beli supaya naik Harganya. besok pertemuan yang ketiga kali. Ibu tinggal remes aja alat kelamin ibu buat salaman sama pemilik dan penjual. Enggak, saya yang meraktekin suami. Bilang sama suami, remes alat kelaminnya suami buat salaman sama pemilik dan penjual, pembeli. Iya, selalu. Setiap Ya udah ketemu itu selalu. aja, nanti apa yang ibu minta deal, nggak mungkin enggak. Ini gimana kalau misalkan Maaf, itu namanya keblok. Yang ngeblok ya. Keblok namanya. Nggak boleh berandai-andai gimana nggak boleh, itu namanya ngeblok. itu suaminya jarang ngerjain sholat yang taubat itu. Gak apa-apa, suami murtad pun manjur. Buat suami-suami yang murtad pun praktekin ilmu RDA manjur. Iya, dia Non muslim pun manjur. Ini ilmu karipan lokal tuh ilmu zaman dulu. Iya, Tidak melihat agama. Amin. Nggak sholat aja manjur. Amin. Apalagi sholat lebih manjur lagi. Nggak apa-apa, udah praktekin. Saya kadang jengkel, saya suruh sholat nggak mau sholat ngerjain yang itu yang taubat. Gampang, nanti kalau udah transaksi tuker tambah suami. Itu jangan Pak Haji. Pak Haji itu disuruh, itu juga nggak mau ML, lemes kata dia, capek. Wow. Ya udah, nanti pakai Haji Marco. Haji Marco baru bisa nunjuk langit. Kan kalau habis nenen disuruh ML nggak mau, udah saya nenenin doang. Nenen doang? Iya. Nggak ML? Nggak. Bisa gak ibu nenenin sama suami, ML sama orang lain? Dosa. Tapi apa namanya saya paksain, tetap kagak bangun-bangun. Jadinya cuma nenen aja. Bu, Baik. kalau mau alat kelamin suaminya ngaceng, ini ilmu terbaru bu, baru sehari ini. Caranya apa? Ibu emut sampai seujung batang. Nanti dia keras sendiri. Saya gigit kemarin sampai ngejerit. Abisnya kagak mau bangun jadi saya gigit. Saya kan nggak dengar di YouTube 3 kali sehari. Iya. Ngemut itu ya. Jadi saya praktekin. Ibu meraktekinnya gimana? Ya saya emut. Tapi tetap kagak bangun. Akhirnya saya gergetan, saya gigit, dia teriak. ada. Saya gebukin pakai centong, kagak bangun juga. Kata dia masih capek, kata dia gitu. Ya udah, saya itu. Diemut bu, dikulum-kulum, diemut, dikulum-kulum, diemut, dikulum-kulum, diemut, dikulum-kulum gitu, jangan digigit. Biarpun nggak bisa ML juga Pak. Apa? Biarpun nggak bisa ML juga dimut.
Iya. Iya, Iya. iya, saya nggak ML, saya mutu. Iya. Terus dia mau berangkat juga saya suruh pegang nenek saya yang saya dengar di YouTube. Iya. Terus saya juga megang punya dia. Iya. Ya mau tuh dipegang mah, tapi kagak bangun tetep. Iya. Biasanya kan kalau jam 3 pagi bangun, Iya. jam 9 bangun. Iya. Pas ini kagak bangun-bangun. Iya. Jadinya udah saya gregetan, saya mood, saya gigit udah. Aduh, mau. Pak Haji, ini bapak-bapak pada nunduk kenapa ya pada begini? Ngalamin. Pak Haji, saya udah pakai celana terbalik. Coba sensor man, wajah-wajahnya man. Pada ngeliatin alat kelamin itu man. Udah saya pakai celana terbalik, pakai dalam semua terbalik dah. Terus itu apa namanya? Sekarang ibu pakai celana dalam apa enggak sekarang? Kagak bisa sholat buru-buru. Jadi sekarang nggak pakai celana dalam? Kagak tuh buru-buru. Mau lihat? Nggak Mau. percaya. Terus jangan udah Pak Haji lah. Ya udah. Apa pak? Ya udah jadinya itu biarpun dia nggak mau baca Quran juga nggak apa-apa Pak Haji. Gak apa-apa. Ya penting ilmu kearifan lokal dipraktekin dulu. Jangan dipaksa suami untuk ibadah, jangan dipaksa. Takutnya nanti dia apa namanya? Ya satu shock, kedua dia nanti besok nggak mau meraktekin lagi ilmunya Allah. Jadi pelan-pelan aja, kalau dia nggak mau ya udah. Iya. Sambil ibu remes alat kelamin ibu, balurin ke kulitnya. Udah ngedengerin orangnya. Ngedengerin. Oh dengerin. Orang ada di sini. Oh ada. Mau. Ada. Yang mana bu? Bu yang mana bu? Ada. Orang sholat mah sholat. Ya. Sholat mah sholat, lima waktu mah tepat waktu. Iya. Cuman yang ini nih, saya suruh sholat yang yang pagi sama yang malam itu maghrib nggak mau. Oh yang sholat Habis tobat. repot, iya kata repot mulu kerjaan dulu. Iya nggak apa-apa, Iya. nggak apa. Maunya kalau jikir alhamdulillah mah sampai berapa ribu juga Mau. dikerjain iya. Mau. Alhamdulillah. Ya udah, pokoknya gini. Yang suami mau jalanin. Iya. Ya suami nggak mau nggak apa-apa. Oh. Ya ibu mesti apa namanya legowo. Oh, ya apa-apa. Tapi saya pengen ributin. Jangan. Habis saya capek sholat dia mah nggak mau sholat tobat kata saya gitu. Bu. Baik. Kalau suami belum kuat sholat tobat atau belum mau jalanin sholat tobat, nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting ibu gigit alat kelaminnya, itu wajib. Orang curiga saya bilang gini, Yarin, saya olesin memek saya kata saya. Aduh. Sekarang udah curiga dia, setangan saya deketin mulutnya, digituin. Udah tahu dia. Aduh, ini namanya istri yang kreatif. Pak Haji sebetulnya suaminya belum tahu kalau nggak kecium duluan. Kata ini. Jadi kepas gitu Pak Haji. Itu kan saya udah, kalau sore saya udah siap. Lagi semalam aja sampai pagi. Sampai jam berapa tuh saya kagak pakai baju. Udah siap buat dia. Dianya ngadep ke tembok melulu. Bu, ibu jangan langsung telanjang bulat. Suami 100% semua suami kalau istrinya langsung telanjang bulat juga suaminya takut, Bu. Ngeri dia lagi kumat. Pakai selimut. Iya, maksudnya ibu masuk dulu ke selimut atau ibu pakai baju tidur yang tipis dulu gitu. Nanti setelah itu ibu naik ke atas kulkas baru joget. Kan saya di rumah cuman berdua. Jadi saya mau kamar terbuka mau apa jadi bebas kata saya. Iya. Tapi Ya, suami takut, kita juga para suami kalau istrinya langsung telanjang bulat juga kita pada takut ya Pak ya. Betul. Takutnya pas istri lagi kumat ya Pak ya. kirain udah lama kan Pak nggak ML. Terus? Bolak-balik ke rumah sakit, cucu sakit. Kirain mak kali mau. Udah disediain, ditawarin sore-sore kagak mau. Kata dia ntar hampir pagi. Apa saya udah mandi pandan, belum juga dikerjain. Udahlah.
Udah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Ibu Vulgar. Yo. Yo diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya mau nanya Pak Haji. Ya. Nama saya Selamat dari Citayam, Bogor. Selamat. Ya. Pertanyaannya apa Pak Selamat? Mengenai apa tentang ilmu ML ya, apa sih? Saya lupa namanya itu. Saya sering nonton di YouTube. ML itu singkatan dari malam larut. Malam Larut. ML itu malam larut. Malam larut. Ya, saya mau Malam-malam tanya- yang udah larut. Yang saya mau tanyain, gimana caranya biar sehari bisa lebih dari 1 kali ML? Minimal bapak alat kelaminnya dielap pakai rendaman cabai rawit. Panas. Pak Haji. Panas Pak Haji, kelenger. Coba pertanyaan bapak, siapa yang bisa jawab yang ada di ruangan ini? Coba kasih minjem mic-nya. Jawabannya apa? Coba buat bapak pertanyaannya tadi siapa yang bisa jawab? Ayo. Apa? Iya betul. Jadi bapak kalau mau bisa ML setiap hari minimal sekali, bapak wajib diemut alat kelaminnya sama istri. Setiap hari diemut dari ujung batang sampai ujung pangkal. Mesti masuk ke dalam. Jadi nanti diemut. Jadi ini alat kelamin bapak diemut sama pasangannya. Nanti keluarnya sampai di bawah. Dimut wajib. Bisa? Kapan terakhir punya bapak diemut sama pasangan bapak? Ada seminggu yang lalu Pak Haji, Gimana rasanya? geli-geli enak. Aduh. Tapi enak kan? Enak banget. Ya diemut ya. Ya. Diemut. Hasilnya bagus. Ya. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Idayati dari Bogor. Ida Ya. Royani. Idayati. Rohadiati. Iya. Idayati. Ida Royani. Ida siapa? Oh iya. Takut disorot aja loh Pak, nanti ngamuk pula anak. Lama nggak apa-apa, emang dilama-lamain. Ya, Biar Pak, Haji Marco bisa nunjuk langit. Tadi Haji Marco belum nunjuk langit. Yuk, pertanyaan apa? Ya syukur alhamdulillah udah lama mau kesini ya. Saat ini bisa bertemu Pak Haji, alhamdulillah. Ya pertanyaan saya, bagaimana supaya uang ngejar kita Pak? Saya diusir anak, nggak punya uang. Baca Quran 12 juz. Aduh, Baca Quran 12 juz. Banyak tamu RDAY yang sekarang udah penghasilannya sebulan 10 miliar. Masa ibu belum? Ayo dong, baca Quran 12 juz. Bagaimana mau baca Quran Pak? Kita salah sedikit aja anak ngamuk. Jadi bawaan hari-hari itu kita sedih. Bilang Bapak kan kalau mau uang datang itu kan kita harus tenang. Kemudian ini Ibu bisa gak baca Quran 12 juz? ya saya usahakan Pak. Paksain. Ya Pak. Ya, paksain. Harus bisa. Kalau Haji Marco bisa, ibu harus bisa. Iya. Oke? Baca Quran ya. Iya. Yuk. Yuk, ibu, bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ya. saya Muhammad Kapandi, Pak Haji Ya. Suranto. Dari Tegal saya. Tegal. Iya, tujuan saya kemari mohon doa restu untuk bisa mengamalkan ilmu RDA ya. Itu aja saya yang bisa Pertanyaan ada gak? Oh, udah mohon izin, mohon restu aja, Bang. Pertanyaan nggak ada. Oh, gak ada. Ya, Cuman nggak ada. perkenalan. Saya udah memahami selama 2 bulan dari. Udah. Iya. Perkenalan.
Iya, betul. Nama Muhammad Kapandi dari Tegal. dari Tegal. Betul. Oke. Iya, assalamualaikum. Bapak kapan terakhir baca Al-Quran? Saya 2 bulan yang lalu Kapan Bapak mau saya bacain Al-Quran? bisa. Hah? Nggak bisa lah Pak Haji. Paksain bisa ya? Bisa, saya udah ngamalin dari selama sebulan 12 juz 4 kali lah. Oke. Nggak salah. Amin. Assalamualaikum. Ya. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Alhamdulillah, saya sekarang sebenarnya minggu tahun kemarin saya udah kesini, cuman belum bisa nanya suami saya, malu mau nanya tuh Pak Haji. malu. Iya, saya mau testimoni ya. Boleh. Ilmu Pak Haji itu waktu itu saya butuh uang, terus saya nyobain, saya colak-colek gitu Pak Haji. Colek apa? ya itu punya saya. Nah, Gimana nyoleknya coba praktekin? ya gitulah Pak Haji. Ya nyoleknya gimana? ya, Yang dicolek apanya? ya ini mic saya. Ya. Terus? Ya terus saya turut manut katut turut manut apa yang di ini ucap jadi uang gitu. Pas bener saya lagi butuh, pas ada yang ngasih gitu Pak Haji. Nah terus yang itu kan saya BPKB punya teman atas nama saya Pak Haji. Nah pas ada penagih saya teh belum bayar gimana tuh ya. Saya teh salaman dulu, malah dibayarin sama dia Pak Haji. Oh, aduh. Terus ya udah berapa lah, alhamdulillah. Cuman ini Manjur bener aja alat kelamin ibu ya. iya. Terus ini suami saya mau jual tanah punya saudara Pak Haji. Dia malu nggak mau ngomong sama Pak Haji tuh. Ini suami saya yang itu Pak Haji. Sok aja ngomong. Gampang. Sekarang ada gak suaminya? Ini Pak Haji, ini. Oh iya. Malu Pak Haji. Itu. Malu. Jadi mau ngomong gimana caranya, Gampang Bu, ya. Bapak kalau pengen jual tanah, Iya. Bapak sama Ibu cebok aja alat kelamin Bapak atau alat kelamin Ibu, siramin ke tanah yang mau kita jual. Iya. Apakah tanah kita sendiri atau kita jadi mediator? Tanah adek. Ya udah disiramin, Iya. cebok alat kelamin Bapak, siramin. Iya. Tanahnya laku terjual lewat saya. Iya. Harganya nggak ditawar, Iya. dibayar tunai. Iya, iya. Belum ada juga peminatnya, ulangi lagi yang kedua, Iya. ulangi lagi yang ketiga, paling banyak diulangi yang ke-9. Nah, nanti tanahnya laku. Iya. Oh, Kadang baru 2 kali aja laku, kadang baru 3 kali aja laku. saya udah nonton Pak Haji tuh udah setahun setengah Pak Haji saya teh. Tapi udah dipraktekin belum air cebokannya disiramin ke tanah? Udah sekali tapi belum. Ulangin lagi. Oh iya. Diulangi lagi. Iya. Terus gimana ya kalau masalah saya kan punya anugerah Pak Haji ya, cuman 40 lah gitu. Gimana caranya? Biar lunas. Iya Pak Haji. Bisa gak ibu nenenin suami setiap hari? Gimana tuh Pak Haji? Umur ibu berapa? 50 lebih Pak Haji. Selama 50 hari. Iya. Ibu nenenin suami selama 50 hari. Nanti utangnya lunas. Alhamdulillah. Terus ini Ibu suami- sekarang pertanyaannya dari ini- saya, ibu masih punya nenen nggak? masih Pak Haji. Mana? Ada ini. Mana? Ada. Ya udah kasih suami. Jarang Pak Haji saya tuh. Kapan terakhir nenenin suami? Malam. Semalam. Di mana neneninnya? Malu Pak Haji. Di mana? Di pos ronda? Ya di rumah Pak Haji. Oh di rumah. Siapa duluan yang nawarin? Ibu atau suami yang minta dulu? Ya saya dulu kan suami saya itu sakit Pak Haji, stroke, jadi itunya jarang itulah kayak Pak Haji mah. Iya, Kayak Haji Marco? iya kalau Oh nggak bisa nunjuk langit? iya udah pakai centong kan dulu saya kesini dikasih centong sama Iya. Pak Haji ya. Jadi dia gimana jarang. Jadi tadi malam ibu nawarin nenen ke suami, nawarinnya ngomongnya gimana ke suami? enggak gitu aja lah Pak Haji. Ya ngomongnya gimana?
Iya, suruh nenen aja. Ngomongnya gimana? Ya suruh nenen Pak Haji. Ngomong ke suaminya gimana, ngerayuin suami supaya dia mau nenen gimana? Ya mau nenen enggak gitu. Dianya malah suka ketawa Pak Haji. Terus? Dia malu. Terus suami jawabnya gimana? Ya enggak. Dia malu itu. Ngomong sama Pak Haji nih. Nih ngomong. Saat ngomong. Tepuk tangan dong. Wah, luar biasa. Istri yang agresif. Iya bos, mau nanya apa bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Haji yang terhormat, Pak Marco. Ya, Mohon maaf ya istri saya barusan bicara begitu. nggak apa-apa. Saya setuju punya istri begitu. Ya itu juga mungkin. Jarang-jarang. Ya itu juga sama suka kesenangan saya ya Pak ya. Kapan bapak terakhir nenek nama istri? Kapan terakhir? Kurang lebih baru seminggu kemarin Pak. Seminggu kemarin. Yang Saya- minta bapak dulu atau istri yang nawarin? Ya saya Pak. Bapak yang minta dulu. Ya. Gimana mintanya ke istri? Ngomongnya gimana? Ya udah dicobek itu aja udah ngerti. Bagian yang mana yang dicolek dari tubuh istri? Yang tengahnya Pak Haji. Yang tengahnya tuh yang mana? Pas kebetulan kan tempo hari waktu tahun kemarin saya kesini dikasih centong sama Pak Haji. Ya. Nah itu bisa dimanfaatin sama saya Pak Haji. Ya. Centong itu bisa kuat 2 kali Pak Haji. Bisa. Iya. ML 2 kali. Iya. Wow. Saya padahal kan udah lemas tapi berkat ya mungkin Pak Haji memberikan itunya yang terbaik. Ya. Saya coba. Bapak kalau ML sama istri bapak posisi di atas apa di bawah? Kadang di atas, kadang di bawah. Mati di bawah. Karena kan istri saya suka tumben minta lagi gitu pakai centong Pak Haji. Itulah keajaiban centong dari Pak Haji itu emang bagus Pak Haji. Saya udah coba gitu sampai sekarang. Gitu. Jadi bapak kalau ML posisi di atas apa di bawah? Di atas Pak Haji. Di atas. Iya. Belum pernah di bawah. Kalau umpamakan udah udah nggak ketahan, istri saya pengennya di atas. Ya saya udah nggak bisa apa-apa, udah berat ya Pak Haji. Udah nggak bisa napas ya. Udah nggak bisa napas Ya ya. betul Pak Haji. Alhamdulillah kuat 1 jam sama Pak Haji. Iya. 1 jam, tepuk tangan dulu dong. Wow. Ya Coba Haji Marco perhatiin dia 1 jam. 1,5 jam bisa kuat Pak Haji. Apa yang bikin bisa kuat 1 jam? Pakai centong Pak Haji. Kayaknya 1,5 jam itu Bapak baru main satu kali Bapak ngasih makan ayam dulu keluar. Nyabu dulu baru masuk lagi kayak gitu ya Pak? Enggak. Iya. Emang bagus Pak Haji, centong itu dipakai Pak Haji. Bagus ya? Iya, alhamdulillah sama saya. Jadi usia saya kan hampir 60 ya Pak Haji. Tapi Usia bapak 60. ada Pak Haji. Nah, tapi kekuatannya itu sama dengan usia 20 tahunan. Wow. Pak, ajarin kita semua yang hadir di sini, terutama bapak-bapak yang hadir. Waktu nyentongin bapak ngomongnya apa ucapannya waktu nyentongin? Ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, karomanya anak yatim dari Bapak Haji Bosyo Susanto, terus saya mau ML. Dicentongin aja, ditepuk-tepuk, dan lagi alat kelaminnya itu Pak berubah Pak Haji. Berubah, jadi gede. Jadi apa? Jadi gede. Oh, jadi gede. Kepalanya iya. Bukan jadi itu, berang-berang. Jadi singkong. Malah istri saya kok bisa begini, kok sakit katanya, kok gede banget gitu. Kata istri, kok gede banget. Iya, istri saya itu bilang gitu. Oh, kata saya, oh iya, lihat saya sendiri juga agak aneh gitu Pak Haji, pakai centong itu. Kegedean gitu. Kegedean. Iya, betul. Karena gede sendiri Pak Haji, di centong itu kan jujur gitu.
Pak, itu berapa lama nyentongit bisa berubah jadi besar, Pak? Sampai merah aja kepalanya, Pak. Apa? Sampai merah kalau kepalanya dicentongin gitu. Iya betul Pak Haji, bukan saya humor, bukan. Emang betul gitu itu. Emang betul? Iya, betul. Makanya itu dipakai jimat sama saya gitu. Siapa laki di sini yang seperti saya begini, boleh bisa coba gitu. Iya. Pak, bisa gak Bapak nyontohin langsung praktek di depan? Mungkin bapak-bapak juga mungkin nanti dipraktekin di rumah Pak Haji. Iya. Ya. Nah itu seperti begitu ya Pak Haji. Terima kasih saya udah diberikan kenikmatan dari Pak Haji atas karunia Allah gitu kan. Centong itu bermanfaat sekali Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Dahsyatnya ilmu centong untuk besarin alat kelamin laki-laki. Yuk. Oh, foto kontrakannya digosok pakai alat kelamin. Yo, Bapak, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Pak, saya Pak Mardani dari Serang. Baru pertama kali ini kesini Pak. Baru. Iya baru Pak Ji. Bapak tahu RDI dari mana? Dari TikTok, dari teman saya yang udah beberapa kali kesini. Apa obrolannya? Obrolannya kan kekeluhan saya itu Pak Ji, untuk sementara ini saya kan bergerak di bidang peternakan itik petelur Pak Ji. Itik petelur. Waktu tahun kemarin kita penghasilan di dalam perharinya itu kan mencapai di 8 juta atau 7 juta per hari itu Pak Ji omsetnya. Setelah ibaratnya kesini ini udah bener-bener kolab gitu Pak Ji. Jadi untuk sementara yang sekarang masih ada sisa paling 700 ekor bebek paling itu Pak Haji. Itu jadi saya minta saran dan doanya dari Pak Haji gitu Pak Haji supaya cepat kebayar utang lah sama yang kemarinnya itu gitu Pak Haji. Maksudnya kebayar utang dari bebek atau dari yang lain? Maksudnya dari mana aja gitu Pak Haji untuk kebayar utangnya untuk pembelian atau apa yang sekarang ini kita lagi collab gitu Pak Haji. Kalau bayar utang dari bebek, Bapak pakai celana di dalam istri yang bekas pakai digantung di atas kandang bebek. Tapi kalau bayar utang dari tempat lain, seperti Bapak tadi, iya. Bapak mesti nenen sama istri. Bapak umurnya berapa? 52 tahun. Nah, selama 52 hari, tiap hari Bapak harus nenen, bisa gak? Iya. Insya Allah. Mau gak istrinya kau dinenen? Ya, kenapa tidak mau istri saya kok? Kan begitu pertanyaan. Istri mau gak kau dinenenin? Mau lah. Udah pernah coba belum? Udah. Kapan terakhir Bapak nenen sama istri? Ada ukuran 5 hari lagi, 5 hari yang lalu begitu aja. Nah, ini kalau bisa nenennya setiap hari selama 52 hari, nggak boleh putus. Kalau putus ulangi lagi dari nol. Iya. Kalau putus ulangi lagi dari nol. Nanti pas di hari 52 utangnya lunas gitu. Amin. Tinggal pertanyaannya, Bapak bisa gak tuh diatur waktunya untuk nenen setiap hari? Bisa. Kenapa sih Pak Haji apa-apa nenen, kenapa? Pak, Bapak tahu gak tuyul? Iya. Orang yang miara tuyul kaya raya gak? Tuyul hobinya apa Bu Pak? Nenen. Anggap aja istri lagi nenenin tuyul. Jadi Bapak kalau nenek nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai baju, harus telanjang bulat kayak tuyul. Kalau Bapak nenen pakai sarung batal karena tuyul nggak pernah pakai sarung. Sarung. Nggak boleh. Telanjang, nenen wajib. Itu aja Pak Ji ya? Ya, yang manjur ya nenennya di pos ronda. Ada lagi? Insya Allah Pak Ji. Oke, selamat nenen. Tepuk tangan dong untuk Bapak Nenen. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, perkenalkan nama saya Lin dari Bogor. Ini kedua kalinya saya datang ke sini dan memberanikan diri untuk
bertanya. Iya betul. Saya cerita sedikit Pak Haji. Jadi saya itu bersama teman bekerja sama untuk memulai usaha. Kami itu pada dasarnya sih intinya join saham bagi profit gitu kan. Tapi ternyata setelah 6 bulan, 8 bulan sampai 1 tahun saya ketipu. Ketipu artinya modal saya tidak kembali, profit pun tidak saya dapatkan, dan ternyata banknya juga abu-abu lah ya. Menurut saya nominal yang saya keluarkan cukup lumayan, sekitar 1,5 M. Setelah itu saya bekerja sama lagi dengan teman, dan ternyata orang itu pun masih lingkarannya mereka gitu. Nah, kedua kalinya pula saya tertipu lagi sekitar 400 jutaan. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya agar saya bisa ikhlas, tapi ikhlasnya itu yang istiqomah banget gitu. Nggak ngerasa kalau inget dendam, kalau inget rasanya pengen gimana gitu. Dan satu hal, saya sudah buka BAP ke kepolisian, hasilnya pun mengecewakan, walaupun saya sudah memakai lawyer gitu Pak Haji. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya target saya untuk 2 bulan ini bisa mendapatkan 50 miliar, caranya seperti apa? Baca Quran 12 juz. Hanya baca Quran yang bisa melupakan si bangsat. Kalau ibu pengen dapat 50 miliar, baca Quran 12 juz. Yang bisa ngabulin Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya baca Quran 12 juz. Itu aja. Ada lagi? Ada cara lain mungkin Nggak ada. Ilmu pamungkas RDAI baca Quran 12 juz. Hanya itu aja. Tinggal ibu bisa apa enggak. Kalau ibu bisa, bangsat meninggal. Kalau ibu bisa baca Quran 12 juz, cair 50 miliar minggu ini. Itu aja. Bisa? Praktekin ya. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Pak Soleh dari Kampung Setu, Bekasi, Pak Haji. Ya, Bang Soleh. Minta bantuan sama Pak Haji untuk pengen punya modal, Pak Haji. Jadi biar tenang kita ngajarin ilmu RDAY-nya gitu. Butuh modal berapa? 1 M aja Bu Pak Haji, nggak banyak saya Pak Haji. Boleh. Iya. Bisa gak paksain baca Quran 12 juz? Belum bisa Pak Haji, baru 5 juz Pak Haji. Tingkatin. Iya. 12 juz, cair 10 miliar. 5 juz saya Pak Haji sampai subuh Pak Haji. Ya, semuanya 12 juz. Iya, iya. Paksain. Ya pasti Pak Haji. Dipaksain. Bisa ya? Ya begitu aja Pak Haji. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum. Ya. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Mulyati dari Semarang. Mulyati dari Semarang, Jawa Tengah. Iya Bapak Haji. Sebenarnya sebelum saya cerita dan pertanyaan, saya testimoni dulu Bapak. Karena saya produk orang Jawa dan orang Jawa kuno, ternyata apa yang didawuhkan sama Pak Haji memang menjadi dasarnya doa yang terkabul. Pertama, waktu dulu saya disuruh ibu kalau anak menangis di saat maghrib, suruh towel-towel miliknya sendiri. Towel-towel apa? Nunuknya Bapak Haji, Pak Haji. Nunuk? Iya. Emang Nunuk hadir? Nunuk itu ya kemaluannya kita Bapak. Namanya apa itu? Nunuk, menu. Itu sambil mengatakan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi hari-hari, tulung bocah iki ojo nangis terus to nek diganggu ngaten. Itu yang disarankan. Hasilnya apa? Subhanallah. Saya merasakan sendiri anak saya waktu zaman dulu. Kemudian anak tetangga belum lama ini
tapi saya tidak perlihatkan kalau saya nguel-nguel nunuk saya, tapi saya kok nangis waktu maghrib, saya sholat kok denger nangis sampai hampir mau isak belum meneng-meneng, belum diem. Saya langsung tangan saya bilangkan gini, ini anaknya orang, bahkan bismillahirrahmanirrahim, saya bilang gitu. Terus langsung saya lari ke tempat depan rumah. Saya gini, nopo ton mbok anu Dik, nek surup ki di aja dituru-turu terus, maksudnya digendong gitu, saya gitu kan. Tapi sambil saya usapkan di ke muka. Masya Allah, Pak Haji betul dasar sekali Pak dasar. Langsung anak kecil itu diem. Iya Pak Haji. Terus yang Bu, kedua, saya mohon izin kalau ibu setuju. Ini bapak-bapak dari depan sampai belakang rewel mulu. Bisa gak Bu? Ini rewel ibu. Dari tadi mau nanya mulu rebutan mic. Bisa gak Bu? Tolong nunuknya dicoel nih dari depan, ibu jalan ke belakang nih Bu. Biar nggak rewel bapak-bapak Bu. yang kedua kemarin Bapak, karena saya memang mau bertanya dan mau mengungkapkan keterpurukan saya saat ini. Saya 1 bulan ini mengenal di YouTube Bapak Haji. Terus saya mengubah 18 sifat saya sedikit demi sedikit. Baru saya berani melangkah ke sini, naik kereta api, naik angkot sampai ke sini. Naik kereta api dari Semarang turun di mana? Turun di Pasar Senen. Pasar Senen. Terus yang kedua, waktu itu saya WA-an sama Bapak, kemudian WA-an sama Mbak Ayi. Mbak Ayi, dilanjutkan saja Bu, saya cerita kalau ada bank yang datang ke rumah. Itu saya juga, tadinya waktu-waktu sebelum saya mengenal YouTube itu datang setiap kali marah-marah sama bahasanya nggak enak. Kemudian saya lakukan dengan cara seperti itu. Saya memakai celana terbalik juga lama itu. Ternyata kata-kata yang tempat komisaris yang saya pakai itu ternyata sama dengan yang didhawuhkan Bapak itu untuk membalikkan celana sama mengusapkan di wajah. Ternyata orangnya sekarang baik dengan saya. Waktu tadi datang juga kemarin pagi datang itu juga sambil senyum, berarti terkabul doa saya, walaupun saya belum bisa membayar hutang bulan ini saja itu sudah ditagih Bapak. Peristiwanya begini, saya itu memiliki 5 bidang tanah, tapi tanah itu tanah sewaan seumur hidup. Kemudian itu sejak tahun 2006 saya biarkan, baru setelah saya pensiun sama suami pensiun, kemarin dikelola oleh saudara. Saya hutang banyak itu, hutang cuma 200 juta. Kemudian sama berapa tahun berhasil. Setelah berhasil, anak saya yang jauh kemarin waktu itulah dia yang tahun 2024 mau sholat ke rumah saya. Dia jualan lari sekali karena dia safe. Lari sekali, tapi ada kendala. Baru 1 minggu adiknya yang cewek, anak saya yang cewek itu tabrak lari. Setelah sembuh 10 hari, anak yang safe itu ditabrak lari sampai pecah semua Bapak. Kemudian saya uang itu ratusan juta untuk saya operasikan di Kartosuro. Sekarang sudah sembuh, tapi kendalanya juga langsung minta nikah kemarin. Aduh, saya masih punya hutang. Kemudian dia minta nikah, tapi saya pikir-pikir lagi, ayo ada cewek yang mau nikahi dia, termasuk sudah saya bersyukur, saya legowo. Mobil saya titipkan sama saudara yang dulu pernah saya nganten saya nikahkan 7 orang saudara, karena saudara saya nggak punya semua. Ternyata dia rentenir. Mobil saya disita. Sampai sekarang saya juga sudah biarkan. Kemudian yang 5 bidang itu juga anaknya yang saya suruh ngelola membawa uang kentang hasil kentang. Hampir semua 7 bulan saya tidak ngurusi, karena ngurusi anak saya yang tidak bisa jalan dan tidak bisa ke belakang, gendong terus sama ambil perawat. Semua uang yang ada hasil dari bumi di Dieng sama di Bandungan itu
semua tidak diberikan saya. Terus Jadi saya, pertanyaannya apa? pertanyaannya bagaimana yang untuk di Pangandaran juga itu belum saya temui. Kalau yang Dieng sudah saya temui sampai padu saya sudah tidak minta lagi. Saya mengambil dari 8-11 sifat itu. Jadi legowo. Saya sekarang sudah mulai legowo. Tinggal yang di Pangandaran. Ya jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya supaya bisa mengembalikan utang-utang saya. Sekarang saya sudah membaca Quran tapi baru 2-3 juz itu Bapak. Oh nggak bisa, mesti 12 Iya, baru juz. 12. Iya. Nah itu terus sampai kapan misalkan besok itu ditagih lagi 1 bulan itu bagaimana Cik? Jadi gini ya, saya jawab ya. Ini jawaban buat semuanya ya. Buat bapak dan ibu, ilmunya RDAY itu ilmunya cuman satu, gimmick-gimmicknya yang paling manjur. Apa? Alat kelamin. Jadi kalau bapak dan ibu punya hajat, anaknya rewel, diremes alat kelaminnya bapak atau ibu, usapin ke anak yang rewel, jadi tidak rewel. Kalau bapak dan ibu sakit gigi, colek alat kelamin bapak dan ibu, tempelin di giginya langsung sembuh. Kalau bapak dan ibu yang gusinya bengkak, colek alat kelamin, taruh di gusinya yang bengkak, itu langsung lunas. Begitu juga kalau bapak dan ibu punya utang, utangnya di bank BRI, ambil buku utangnya, colek alat kelamin bapak dan ibu, tempelin buku bank BRI, sampai nanti tulisan BRI berubah jadi tulisan Bank Mandiri. Bisa lah, ketip X. Jadi ibu colek alat kelamin ibu, tempelin ke hutangnya ibu, utangnya di bank mana atau utangnya di BPR atau di mana. Ibu bapak sambil ngucap lunas. Kalau bapak dan ibu pengen milikin ruko, ibu tempelin alat kelamin ibu lagi ngontrak di ruko itu, sambil di kamar mandi ibu tempelin alat kelamin, tempelin di ruko, jadi milik. Tempelin jadi milik, itu ruko pasti jadi milik. Kalau bapak dan ibu mau jual rumah, begitu juga, tempelin alat kelamin, tempelin di rumah. Laku terjual tanpa ditawar, bayar tunai. Laku terjual. Kalau bapak dan ibu sakit, misalkan yang sakit suaminya nggak percaya ilmu RDAY, ibu remes alat kelamin ibu balurin di bagian yang sakit, yang stroke, nanti kakinya normal lagi. Begitu juga sebaliknya, istri yang stroke, rebes alat kelamin suami, dibalurin. Pengalaman Haji Marko, matanya burem, nyaris hampir tidak melihat. Dipraktekin ilmu alat kelamin, dalam waktu 3 hari manjur total. Nih. Iya Ibu, ketika bulan puasa kemarin, saya biasa kalau tadarusan itu bacanya lancar-lancar aja. Ketika saya punya masalah itu bacaan suratnya itu kayak meleleh semuanya, jadi saya nggak bisa baca. Terus pas saya lihat keluar itu tiang listrik di depan rumah saya jadi 2. Semua yang lewat-lewat rumah saya jadi 2. Saya lihat isi saya juga jadi 2. Bayangannya aja ya itu. Jadi kalau naik mobil itu, kalau enggak naik kendaraan, mata saya lihatnya nggak bisa ke kanan, tapi saya ke kiri, buang muka. Karena itu kalau saya lihat ke kanan itu jalan jadi penuh, banyak orang, banyak motor semuanya. Saya sempat bilang sama istri, Papa punya masalah mata seperti ini, takut juga karena makin lama semakin kayak ada asap kayak gitu. Jadi akhirnya saya ke Bogor periksa mata, itu canggih banget semua alatnya. Kata dokternya ini karena ada penambahan minusnya meningkat juga silinder saya dan harus ganti kacamata. Saya dikasih obat tetes mata untuk replacement doang.
1 hari, 2 hari, 3 hari masih sama. Akhirnya saya bikin kacamata baru. Tapi nggak ada masalah, tapi nggak ada perubahan. Akhirnya saya bilang, Mama kita kan punya ilmunya Pak Haji Dwi Susanto, pakai colak-colak gitu. Akhirnya saya bilang, Mama siapin kalau Papa mau tidur, tangan kanan Mama masukin ke kepala Mama, ke mata Papa, sambil ngucapin dengan mengharapi doa Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dan wasilah amin amin rakyat timandang pimpinan dari Bapak Haji Susanto Bisondo, mata suami saya sembuh normal gitu. Ya, yang kiri, yang kanan, yang kiri. Jadi saya tidur. Juga sebelum pas bangun tidur, jadi sebelum sholat subuh, istri saya nggak lagi, langsung dia baca sendiri ke mata saya yang kanan, yang kiri ke mata yang kiri. Hari kedua itu masih nggak ada perubahan. Hari ketiga saya bingung, ini saya sembuhnya kapan ya, karena saya pas lihat buka pintu itu, lihat ke kebun, semuanya normal lagi. Kacamata yang saya pakai itu juga saya pikir kan yang baru itu bisa sembuh, ternyata nggak ada masalah, ternyata malah tambah parah. Akhirnya saya nggak pakai kacamata dan saya bisa lihat normal. Memang ilmu kearifan lokalnya Pak Haji gak aneh, dengan kemaluannya itu jelek bagi kemaluan istri dan kematian saya, yang kanan yang kiri ke kiri. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang dari Lebaran, puasa kemarin, Lebaran sekarang sampai sekarang pakai kacamata ini, kacamata tahun 2021. Jadi yang baru udah nggak kepake sama saya, kayaknya terlalu pusing buat saya. Jadi alhamdulillah saya bisa baca Quran lagi dengan lancar, dan saya bisa kalau naik kendaraan itu bisa dengan normal. Biasanya kalau garis tengah jalan itu kan putih gitu, itu Pak jadi 2 semuanya. Jadi bikin pusing aja Pak. Baca Quran kayak meleleh gitu, kayak berair begitu Pak. Sekarang alhamdulillah dengan colek-colek mata istri, alhamdulillah saya sekarang udah normal lagi. Kabul ya Pak. Sip. Kalau Bapak dan Ibu punya aset mau dilelang, surat lelangnya dibalurin alat kelamin, tidak ada yang beli, tidak ada yang minat, tidak ada yang beli, tidak ada yang minat. Ntar nggak akan ada yang beli, nggak ada yang akan minat. Kalau Bapak mau sidang di pengadilan, Bapak mau sidang lelang, di balai lelang, wajib cara dalamnya dibalik, kaos kutangnya dibalik. Kalau berani lebih nekat lagi, bakal jadi lunas, semuanya dibalik, bajunya dibalik, celananya dibalik, baju dibalik, datang ke ruang sidang. Nanti Bapak dan Ibu langsung ditelepon rumah sakit jiwa sama Pak Hakim. 9 kali. Kalau mau lebih manjur lagi, Asmaul Husna 99 kali balik. Begitu juga kalau Bapak dan Ibu punya restoran nyewa, ini restoran pengen jadi milik, gampang. Ibu ke toilet mandi, Bapak numpang mandi di restoran itu sambil musim telanjang bulat. Kalau nggak telanjang bulat kurang manjur, remes, jadi milik, jadi milik, jadi milik, jadi milik, nanti jadi milik. Begitu semuanya. Pokoknya manfaatin ilmu kearifan lokal. Apa tuh? Alat kelamin kita sendiri. Kalau nggak mau minjem alat kelamin pasangan kita. Jadi colek tangan kanan buat mata kanan, tangan kiri buat mata kiri, atau tangan kiri buat gigi kalau sakit gigi. Manjur banget. Gusi bengkak manjur banget. Sinus begitu juga sinus. Apa aja lah, coba praktekin. Pakai bandot. Oke? Yuk, yang mau nanya lagi. Terima kasih Pak Haji. Yuk. Saya Andi dari Bekasi. Ya. Semua kebaikan tanpa batas dari semesta tercurah kepada Pak Haji. Iya. Terima kasih. Nah, terkait ilmu RDAY yang saya pahami bersifat universal. Iya. Setuju ya Pak?
bisa digunakan oleh siapapun, Ya. oleh agama apapun dan seterusnya dan seterusnya. Ya, yang nggak punya agama aja manjur. Oke, siap. Yang nggak punya Terkait agama. 12 juz tadi, Ya. saya Muslim. Terkait 12 juz tadi, bagaimana dengan nonis yang tidak melakukan ritual seperti itu dan terbukti qabul? Nah, saya mohon penjelasan. Gimana? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya adalah, ketika orang yang bukan Muslim berarti dia tidak Nggak baca Quran. Oke, baik. Nggak. Nah, maksud saya ritual apa yang harus mereka lakukan? Seperti contoh, case-nya adalah Pak Hengki bisa cair 400 miliar lebih. Tentu saja beliau tidak membaca Al-Quran sampai 12. Enggak baca. Dia ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali, sehari minimal 27 kali. Nah, kalau baca Quran, Bos, orang Yahudi aja baca Quran. Jadi bukan Muslim, yang nggak Muslim boleh nggak Pak Haji baca Quran? Banyak. Kan kemarin ada tuh orang Jogja tuh, pendeta tuh, di masjid sholat tahajud. Kan dia sakit, kalau makan sambel dia langsung moncrot. Ya, Jadi dia nggak boleh makan, kalau makan sambel moncrot. Nah, alhamdulillah tuh. Kemarin ikut makan bareng anak yatim, makan sotomi. Ya, esensi dari pertanyaan saya tadi kan ada pertanyaan dari Ibu Ulid dari Bogor ketika beliau tidak mampu membaca Al-Quran, apakah ada alternatif? Kan pertanyaan. Oh, nggak ada. Kalau Muslim wajib baca Quran. Oh, wajib. Wajib. Kan ada Al-Quran yang ada tulisan bahasa Indonesianya tuh. Bapak lihat YouTube RDAY, namanya ibu dari Kalimantan Barat, namanya daerah Pangkalan Bun, daerah Aeropas. Ya, baik Pak Haji. Saya ingin mewakili teman-teman yang nonis, terlepas saya Muslim. Ritual apa yang harus dilakukan oleh mereka yang nonis? Selain Tidak boleh punya sifat bangsat. Yang 18 sifat, Bapak nanti lihat di kertas, ada gak tuh sifat 18 dia? Kalau ada nggak bakal terkabul, Bos. Ada tuh sifat 18 tuh. Salah satunya mikir. Komen. Mikir itu memang racunnya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengeliminir 18 itu tanpa melalui metode baca Quran tadi? Gimana? Bagaimana caranya menghapus atau mengeliminir sifat 18 tadi? Oh, latihan, nggak bisa hari ini. Baik Pak, contohnya Pak, latihannya gimana? Ya latihan, kira-kira Bapak lihat nih, ada kucing kawin, Bapak nggak boleh, nggak boleh, Bapak harus alhamdulillah, 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 begitu sampai tuh kucing selesai kawin, Bapak nggak boleh pindah tempat. Baik Pak Haji, jadi bisa saya simpulkan dan boleh saya simpulkan bahwa membaca Al-Quran sampai 12 juz sebenarnya adalah untuk mengeliminir sifat 18 tersebut. Iya. Oke, siap. Jadi Bapak nggak bisa, Pak Haji, saya tetap masih jengkel sama si bangsat. Nggak bisa, Bos. Itu harus dilawan. Caranya, ya tadi baca Quran. Karena dengan baca Quran, Allah yang menggerakkan hati kita. Jadi nggak ada yang menggerakkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena ada juga teman-teman dari seberang sana, dari yang lain, mereka melakukan meditasi atau dalam versi kita disebut itikaf ya. Boleh. Bisa. Boleh. Bagus. Sebagai alternatif mengganti membaca Al-Quran tadi. Baik. Boleh, Baik, boleh. baik. Kan ada tamu RDA itu yang cair 450 miliar non muslim. Yang sekarang yang ngasih mobil kita Land Cruiser. Ya. Gitu. Bos lihat aja di YouTube ada. Dia nggak baca Quran, kan dia non muslim, Kristen Katolik. Cair 450 miliar. Ya, saya ikut bahagia. Praktekin. Saya juga pengen cair tapi tidak sebesar itu. Nggak apa-apa, Bos, mau cair berapa boleh. Ya. Oke. Terima kasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong untuk masnya yang luar biasa.